Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Lama enggak baca sholawat. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa fabatha minhuma rijalan wa nisaa innahu lan na'ish hayatan thayyibah innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa illa bi juhdina rijalan wa nisaa innahu lan nashhad hayatan adilah innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Ada kehidupan yang harmonis, yang indah, yang baik tanpa kesungguhan laki-laki perempuan untuk membuat kehidupan, menciptakan kehidupan yang harmonis. Tidak ada juga kita bisa menyaksikan kehidupan yang adil tanpa keadilan laki dan perempuan. Keadilan yang diciptakan oleh laki-laki dan perempuan. Berikutnya kita akan membahas tentang atau mengaji tentang babun fil huquqi al mutabadalah fima bainaz zaujaini. Hak-hak kesalingan. Jadi masing-masing punya hak. Suami istri itu masing-masing memiliki hak atas pasangannya. Piro-piro hak al mubadalati kang saling fima ing dalam perkara ambung baina zaujaini dalam antarane suami istri. An Sulaiman ibn Amr bin Al-Ahwas haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fahamidallahu wa athna alaihi wa dzakara wa 'adha tsumma qala istausu bin nisa'i khairan fa innama hunna indakum awanin. Di perempuan itu berwasiatlah kalian semua tentang perempuan atau perlakukan perempuan itu dengan baik. Fa innama hunna indakum awanun, karena perempuan itu adalah partner, teman, adalah pendampingmu, bukan konco wingking tapi pendamping, jejer. Bukan teman wingking tapi pendamping. Perempuan itu adalah kawanmu, partnermu, sahabatmu. Istrimu itu sahabatmu, pendampingmu, partnermu. Jadi bukan orang yang di belakang. Nabi sampai berpesan, berwasiat, perlakukanlah perempuan itu dengan baik, karena posisi mereka begitu, bukan teman belakangmu atau orang di belakangmu. An Sulaiman ibnu Amr ibnu Al-Hawas haddatsani abi, nyeritani ingsun sapa abi, anaun sak temene kelakuan ku syahida. Nyakseni sapa abi hajatul wada'i ing haji wada ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidan li muji sapa Rasul Allah ing Allah wa athna ngelem sapa Rasul alaihi ing atase Allah wa dzakara lan dzikir sapa Rasul wa wa'adha lan nasihati sapa Rasul. Sumakola nuli dawuh sapa Rasul, istausu amri wasiat sira kabeh bin nisa'i kelawan wadon khairon ing bagus, fa inna ma hunna mongko sak temene utawi wong wadon utawi nisa tindakum ing dalem sanding sira kabeh iku awanun kanca. Nah, Nabi setelah haji wada lalu beliau hamdallah, memuji Allah, terus zikir. Setelah itu apa? Nah, setelah itu beliau berwasiat atau dawuh kepada semua orang, khususnya kepada para laki-laki untuk berbuat baik kepada istrinya, kepada perempuan, istrinya khususnya, ya, ibunya juga itu perempuan di sekitar suami itu ibu juga. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika illa ayatina bi fahishah mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wa dribuhunna darban ghairu mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innalakum min nisaikum haqqan wa lin nisaikum 'alaikum haqqan. Laisa tamlikuna ora miliki sira kabeh minhunna marang nisa syai'an ing suci-suci ghairu dzalika kang saliyane mengkono-mengkono awan illa ayyatina angin yen to nekani sapa nisa bifahisyatin kelawan perbuatan elek mubayyinatin kang pertelo perbuatan elek mubayyinatin kang pertelo fa in fa'alna mongko lamun nglakoni sapa nisa fahjuruhunna mongko misahono sira kabeh ing nisa fil madaji yang dalam pira-pira nggon turu wadribuhunna lan mukul sira kabeh ing nisa dorban kelawan pukulan ghairu mubarrihin kang orang larakake. Fa in adha'nakum mongko lamun taat sapa nisa kum ing sira kabeh fala tabhu mongko aja nyuprih-nyuprih golek-golek kesalahan nyupre sira kabeh alaina ing atase nisa sabilan ing dalan. Innalakum min nisaikum haqqo sak temen iku kedue sira kabeh min nisaikum saking pira-pira bojo sira kabeh apa haqqon hak. Wali nisaikum lan kedue pira-pira bojo sira kabeh alikum ing atase sira kabeh apa haqqon hak. Fa amma hakukum mengko anapun utawi hak sira kabeh ala nisaikum ing ngatasi pira-pira bojo sira kabeh iku fala yutikna mengko aja nglebokake sira kabeh furusyakum ing
lemek sira kabeh, pira-pira lemek sira kabeh man ing wong takrohuna kang sengit sapa sira kabeh. Wala ya'dhanna lan ojo nglarani temen fi buyutikum ing dalem pira-pira omahe sira kabeh liman marang wong takrohuna kang geding sapa sira kabeh. Ala eling-eling wahab hunna utawi hak nisa alaikum ing atase sira kabeh iku antuh sinu yen to bagusi sira kabeh ilaihna maring nisa fi kiswatihinna ing dalem sandangane nisa wa ta'amihinna lan pira-pira panganane nisa lan panganane nisa sandangane nisa lan panganane nisa rawahu Ibnu Majah wa qawluhu awanun aikal asro kal usroh kaya keluarga. Jadi ini suami dan istri di dalam hal rumah tangga, dalam hal kehidupan rumah tangga itu masing-masing memiliki hak. Jadi istrimu alaikum antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Jadi bagimu wajib memberikan sesuatu yang baik, ya, bagusi, baik dan bisa jadi itu yang terbaik pada keluargamu, sing berupa sandang pangan. Iku hak istri mendapatkan sandang pangan yang baik dari suami. Demikian pula hak suami mendapatkan perilaku yang baik dari istrinya. Dalam kasus ini Nabi melanjutkan tadi, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Istri itu bukan milikmu, maksudnya segala-galanya. Kamu bisa berbuat semaumu terhadap istrimu. Dalam batas tertentu, jika seorang istri melakukan perbuatan yang buruk, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Kalau jelas-jelas mubayyinah itu jelas istrimu melakukan perbuatan yang buruk, maka pisahi dia, pisahi tempat tidurnya, ojo dikancani. Buruk ini ukuran apa? Syariat, ya. Jadi pelanggaran syariat, bukan dugaan. Misalnya ngobrol karo sahabatnya perempuan misalnya, terus menduga, ayo sedang ngomongin cowok lain ya, nah, ini namanya dugaan. Bukan itu, tapi pelanggaran syariat yang jelas dan suami tahu. Maka pertama pisahi dia, pisahi itu Rasul gak tahu langsung cerai, kan tidak begitu. Nah, sementara perilaku orang sekarang gampang-gampang muni cerai, itu bahaya sekali. Kalau laki-laki kurang pendidikan juga yang seperti ini. Nabi Daud pisahi dulu kasurnya, jadi ojo dilayani, ojo dicedeki. Ki pertama, wadribuhunna dzarban ghairu mubarrih. Jelas, kalau kamu memukul perempuan itu, jangan memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Sekedar negesi. Nah, ditablek misalnya, dielingno, negesi bahwa apa yang kamu lakukan itu melanggar syariat. Dan sebagai laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, orang yang bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya, wajib mengingatkan. Kalau teks hadis ini, teks ya, hadis ini menjelaskan boleh satu kondisi yang memang terpaksa harus dilakukan, memukul, cuman ini yang harus diperjelas, ghairu mubarrih, bukan pukulan yang menyakitkan. Padahal
biasanya wong nek emosi iku mesti pukulannya ya menyakitkan. Maka kalau bisa ya dihindari saja pukul-memukul ini. Engko nek terus sing wedoke juga melok latihan karate. Jadi adu kekuatan, adu otot. Yes. Rusak akhirnya. Kalau sampai terpaksa, ngono ya, menyentuh bagian tubuh perempuan itu, maka jangan sentuhan yang menyakitkan. Teman-teman, Rasulullah mewanti-wanti itu. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istrimu sudah taat, manut lagi dengan peringatanmu, ya, maka kamu jangan mencari-cari kesalahannya terus. Dalam perspektif mubadalah, perspektif kesalingan, relasi yang adil antara suami istri, ini berlaku juga untuk wayamuni istri suwe jawabe. Berlaku juga untuk istri. Jadi kalau artinya ya pisahi dulu suamimu tidak apa-apa, tapi jarang ono istri sing ya nggak tahu lah kalau fenomena di luar sana ya banyak juga istri yang ngeplak suami. Sama-sama tidak boleh menyakitkan. Kemudian jangan cari-cari kesalahan suami. Ya, kalau dia sudah kembali taat pada Tuhannya, jangan cari-cari juga. Ya, lek delok konsep iki kan enak gitu ya, enak. Ya wis syariat piye diingatkan, diinggati dhisik. Kemudian apa? Ya sudah dimaafkan atau jangan terus-terus dicari kesalahannya. Kalau memang dia sudah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan masih tampak secara zahir itu. Tampak kelihatan penyesalannya, kemudian taubatnya, dia lalu lebih rajin beribadah, bertobat kepada Allah. Ya wis ngono ya wis. Ojo diterus-terus cari-cari kesalahannya terus-menerus. Nah, ini berlaku bagi kedua belah pihak, bagi laki-laki maupun perempuan. Teksnya di sini bagi laki-laki punya hak atas istrinya, istri juga punya hak atas suaminya. Kemudian apalagi kasusnya? Fala yutikna furusyakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna illa wa haqquhunna 'alaikum. Kok ilah liman takrahuna titik di situ. Jangan sekali-kali memasukkan ke rumahmu, apalagi furusyakum, ke kamar pribadimu, laki-laki lain atau perempuan lain. Wala ya'dhanna iku aja ngidini fi buyutikum ing dalam omah sira liman maring wong takrahuna kang gedhing sapa sira. Jadi jangan memasukkan laki-laki lain ke rumahmu atau perempuan lain ke rumahmu di mana pasanganmu ikut tidak suka itu. Ala wa haqquhunna eling-eling wa haqquhunna utawi hak nisa alaikum ing ngatasi sira kabeh iku antuh sinu ilaihinna. Hak istri atas kamu adalah kamu berbuat baik kepadanya, jadi menafkahinya, memberinya makan dan memberinya pakaian. Jadi ini nanti menjadi sumber persoalan ya, memasukkan orang lain ke dalam rumahnya atau ke kamarnya di mana suami atau istri itu tidak suka hal itu. Ya pasti ya tidak suka, pasti tidak suka. Emang siapa masuk wilayah pribadi? Ya suka. Ya, gimana Bu? Kulo biasanya ngelbetaken tukang kayak dandan untuk benakno. Ya
Kalau memang terpaksa begitu ya tetap kudu ono koncone. Tukang itu bersama teman siapa? Kalau pas suami tidak ada, ya kita ditemani siapa? Ditemani anak-anak, ditemani saudara, ditemani orang yang ada di rumah itu, cari kawan. Artinya aku ngelebokno di mana sama-sama di antara laki atau perempuan itu khulwah, persepen, sendirian. Kalau memang ada temannya, terus ada urusan memang untuk membenahi kamar mandi dan seterusnya, ya bawa orang lain lagi bersama mereka atau bersama kamu, sehingga tidak khulwah, gak persepen, tidak berduaan saja. Dan itu akan pasti menimbulkan dugaan yang kurang baik, pikiran yang kurang baik. Meskipun misalnya gak sampai ngelakoni apa-apa, tapi itu pasti akan timbul sesuatu yang tidak enak gitu ya. Maka fala tabu alaihinna sabila innalakum min nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Kamu punya hak untuk melarang istrimu gitu, memasukkan orang lain ke dalam rumahmu. Demikian pula wa li nisaikum alaikum haqqan. Istrimu juga punya hak untuk tidak mengizini siapa yang masuk ke rumahnya, terutama ke biliknya, ke kamar pribadinya, furusyakum. Jadi tempat privasinya. Sama istrimu juga punya hak untuk tidak mengizini. Itu dawuhnya Rasulullah. Enak yo kalau kita paham ilmunya, apalagi ini hadis sahih gitu. Hadisnya hadis sahih. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dzaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqah. Shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nama bukan guyu, di budak di kelamin pasanganmu itu shadaqah. Kalau ya Rasulullah ayat ya haduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Jadi menggauli istri itu bukan hanya sekedar masing-masing terpenuhi kebutuhan seksualnya, tetapi itu bernilai ibadah jika dipenuhkan atau diberikan kepada pasangan yang halal, yang sah. Itu kuabeh bernilai ibadah. Menyentuh istri, suami bernilai ibadah, membelai bernilai ibadah, mencium bernilai ibadah, lanjutkan bernilai ibadah semua karena diberikan kepada atau itu ditujukan kepada yang halal. Lalu sahabat bertanya, dapat pahala Rasul? Ya dapat pahala. Sebaliknya juga begitu. Itu kalau kamu lakukan pada yang tidak halal bagimu, maka bagimu wizrun, kamu juga kena dosa. Kalau kamu menyentuh, membelai dan seterusnya, naudzubillah waliyadzubillah, pada yang tidak halal bagimu, ya wizrun, bagimu wizrun, adalah dosa. Biena sedang rapi sing waya rapi. Karena semua bernilai ibadah, ngaji bareng, jamaah bareng ibadah. Lha iku jek jomblo-jomblo ya ganjaran ya jamaah ngaji, iku ganjaran. Tapi kabeh iku abot nek gak terbiasa ngaji yo abot ngejar pahala itu. Gak terbiasa jamaah wabot ngejar pahala itu. Sing enteng enak dan dapat pahala ya suami istri itu. Ibadahnya suami istri ku enteng penak dapat pahala. Jadi sesuatu yang nyocoki karo syahwat dan berpahala. Ibadah-ibadah yang lain itu gak nyocoki karo nafsu nih. Iya apa gak?
Kamu iki ae sing teko ya gak pepek 100% terus. Jadi ngaji jamaah tarawih, meneh tarawih saling nganggo khataman Quran yo gak nyocok kabeh karo sahabate. Dadi ibadah bernilai pahala tapi sing bertentangan karo sahabate. Tapi ana ibadah sing bernilai pahala sing nyocoki karo sahabate menungso. Yaiku apa? Pernikahan. Iki ya ibadah. Jadi sing guru wayahe ya aja kesusu-susu dhisik. Ngaji sik sing genah khatam kitab iki sik. An-Nabi Dzar radhiyallahu an nasan sak temene menungso min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pira-pira sahabate Nabi kukalu matur sapa ashab nasan min ashabin Nabi. Ya Rasulullah, dhaba budalan sapa ahli dusuri ahline wong kang akeh bondone. Bil ujuri kelawan piro-piro ganjaran. Yusalluna hale salat sapa ahlud dutur kama nusolli kaya oleh salat kita wa sumuna poso sapa ahlud dutur kama nasumu wa tasaddaquna lan sedekah sapa ahlud dutur bi fuduli amwalihim kelawan piro-piro leluwihane piro-piro bondone ahli. Waduh sambat ke Rasulullah, ya Allah kita lo pergi perjalanan bersama ahli dutur orang kaya-kaya. Enake yo mereka itu banyak uangnya, jadi banyak sodakohnya, banyak pahalanya Rasul. Padahal kita juga sholat sama dengan sholatnya mereka, puasa sama dengan puasanya mereka, sodakoh kita juga sodakoh, tapi cek enake lihat ndelok wong sugih-sugih iku. Kala dawuh sapa Nabi awalaisa ana ta ora ana kok ja'ala teman-teman dadekake sapa Allah laku maring sira kabeh kok ja'ala teman-teman dadekake laku sapa Allah laku marang sira kabeh maing perkara tasaddaquna kang sedekah sira kabeh. Inna bikulli tasbihatin sak temene kelawan saben-saben tasbih maca tasbih apa sedekah iku kelawan saben-saben maca tasbih apa sedekah wa kulli takbiratin lan saben-saben maca takbir Allahu akbar iku sedekah wa kulli tahmidatin lan saben-saben maca hamdalah iku sedekah wa kulli tahlilatin lan saben-saben nek sampean gawe kulu ya utawi saben-saben maca la ilaha illallah iku sedekah wa amrun utawi perkara bil ma'ruf amrun utawi perintah bil ma'rufi kelawan berbuat apik iku sedekah wa nahyun lan larang an mungkarin saking perkara kang mungkar iku sedekah wa fi bud'i ahadikum lan ing dalem budhe salah siji sira kabeh iku sedekah. Gak usah meri, gak usah iri sama orang-orang kaya. Banyak pahala, banyak ladang sodako. Kamu membaca tasbih itu bernilai sodako. Membaca takbir Allah Akbar bernilai sodako. Membaca hamdalah bernilai sodako. Membaca la ilaha illallah bernilai sodako. Nah, jadi dikir kok kudu aras-aras seneng cek dawa pensih dikir padahal akeh sedekah wa amrun bil ma'rufi jadi pengurus pondok misalkan terus jadi pemimpin amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah semua bernilai sedekah dan menggauli pasangan yang sah itu juga bernilai sedekah bukan sekedar kewajiban nek kabeh didelok kok taklifi ngono paksaan ngono akhirnya yo kurang semangat kurang enak kurang nyaman nglakoni iku terpaksa semua padahal di balik itu semua ada rahmatnya Allah ada kasih sayangnya Allah ada pahala-pahala yang diberikan Allah sing awake dhewe iki gak tau ngrangkak karoso, gak rumangsa, apik malah gak rumangsa. Gak rumangsa wis dikirake, gak rumangsa iku apik, nek rumangsa iku
wis akeh kok saiki wae maksiat lho. Malah ini ijake tak aku kok daripada maksiat. Wah, dewe hitung-hitung kalau dihitung-hitung malah nanti metu nakale gitu, metu pikiran-pikiran nakalnya. Jadi nggak usah, malah enak nggak usah dihitung gitu, sehingga masih merasa kurang terus berbuat amal baiknya. Dah. Apakah, terus mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau saya mendatangi istri saya itu ada pahala? Itu pahala? Ya betul. Kalau kamu mendatangi istrimu yang sah, maka itu bernilai pahala. Sama halnya kalau kamu mendatangi yang tidak halal, yaitu bernilai dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Kalau pada yang halal ya ada pahalanya. Rawahu Muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farudtu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.